ya. Karena untuk Valentina sendiri kan dia udah punya dash. Ya. Dia punya Arcane Shot udah 2 kali. Terus tambahin lagi bisa flicker. Jadi ya dia tidak hanya mengandalkan flicker. Oke. Next band. Masih nyimper beberapa memang. Groknya. Ya karena balik lagi walaupun Eden ini bisa juga diotak-atik ya. Begitu pun dengan Grok. Pakito juga bisa diotak-atik, dia bisa jadi jungle nih. Susujin bisa bawa Pakito. Tergantung dari match-up karena belum kelihatan hero untuk Kairi. Yes. Dari Simpan banget ya. iya, dan Martis yang di band mengasumsikan bahwa Pakito ini akan berada di tangan Fluffy. Dan satu band terakhir yang akan dilakukan oleh EVOS Legends. Kalau melihat dengan XP yang sudah di ban ya, atau mungkin ini roamer juga bisa kan, Grok Valentina semisal. Ya, jalan bareng. Jalan bareng, clear wave cepat. Apalagi malam minggu. Waduh. Aul cukup. Oh, sorry. Aul cukup. Nyambung sampai sana ya. Iya. Tapi satu band terakhir nih akan kemana? Bakal targeting lagi lah untuk Kairinya? Kairi sih. Kalau ngelihat ya, tapi Kairi udah ada banyak juga cipul hero-nya yang memang bisa lepas ya. Oh, dan ternyata Kiboy. Dengan Kufra yang tadi juga sebagai pencipta momentum, dia bisa punya target yang banyak juga. 1 kali Tyrant's Revenge kena 2 orang. Dan itu perbedaan ya, oke dia nggak suppress, dia masih bisa dihindari dengan adanya Purify ataupun ini. Tapi ada ini single target dan itu yang tadi cukup sulit ya. Jadi targetingnya mau kemana? Karena ada 2 damager, ada Kairi, ada cewek. Ya, dan juga Baxia sudah di ban. Yap, Berarti untuk early game-nya, Onyx mereka udah gak takut sama sekali lagi. Mereka lebih ke arah aman, farming dengan assassin kalau mau dipakai kembali lane slotnya. Kalau ini hitungannya flex off, akankah Chow bisa keluar Om? Bisa keluar. Untuk Chow buat Onyx. Boy. Iya. Ya. Chow Onyx, Chow Link kan masih ada nih. Chowling benar. Dan ya kalau misalkan berkaca dari segi match-up-nya ya, dari Pakito di XP, ini Edit bisa banget ya untuk di match-upin. Bisa banget ya untuk head to head lawan Pakito-nya. Tapi ya, let's see dulu nih untuk pilihan dari EVOS Legends karena ini penting banget untuk EVOS Legends. Linknya masih ada, Assassin masih ada, Hayabusa juga sebenarnya ada, tapi harus hati-hati dan Faramis untuk prolong team fight. Berarti nantinya inisiasi yang dilakukan oleh Fasong dengan Kajanya akan berjalan bersama dengan Pakito maupun Beatrice itu. Tapi Link, dan apakah akan ada Chow? Ada Chow kah untuk Kiboy? Karena Link sudah kita duga akan keluar. Iya, Link keluar. Yes. Link aman nih sekarang, gak ada ganggu, gak ada Baxia. Atau kalau misalkan mau main area yang lebih besar lagi juga ada satu hero yang suka digunakan oleh Kiboy. Arlot. Iya, dan Minotaur. Minotaur juga bisa. Iya, itu. Apalagi kan kalau di flex Arlot oke gak sih? Bisa juga, masalahnya Faramis itu kan memaksa nantinya untuk team fight yang rapet ya. Betul, areanya udah kan keluarin aja dari keluarin aja atau mau diangkat-angkat aja nih pakai Minotaur. Yes, atau mau culik satu-satu. Apalagi bisa di copy dengan IMU. Betul. Nah bener juga, oke tapi ternyata Chow Link yang akan diamankan. Yap. Apakah kita udah bisa join ke Onyx Om? Ayo kita join ke sebelah juga boleh, Arlot ada di Kita sana. udah nggak bisa ngasih CV. Tapi Arlot menjadi pilihan lagi untuk EVOS Legends. EVOS Legends dengan adanya Arlot kembali yang muncul. Tapi Chow dari Kiboy yang sekarang sudah muncul kembali. Yap. Waduh, Sonic udah siap nih. Legends, EVOS Prime-nya di luar sana ataupun di sudut sana sudah siap pula untuk memberikan masing-masing dukungannya. Oke, dan ini dengan adanya, oh ternyata Cloud, Cloudnya pakai sprint juga yang dibawa oleh cewek. Dan oke dia berfokus untuk dengan Purify gitu. Menarik ya, karena sprint di sini nggak bakal bisa, berarti Blessing Duo-nya nggak bakal terlalu penuh gitu. Nggak ada Purify kan, karena otomatis waktu dia lagi melompat udah dipersiapkan final slash. Oke, jadi sebelum match yang mulai kita mau ngetes dulu suara dari EVOS. Sapi banget EVOS. EVOS. Go. Go. MPL Arena. Oke. Fokus semuanya, fokus. Fokus. Keren. Jangan sampai kayak kemarin. Yang kemarin. Ya pas derby klasik. Agak bingung ya. Oke, kembali masuk ke dalam game yang kedua.
Satu poin yang sudah disecure oleh Onyx akan menjadi match point untuk mereka dan agresivitas sudah dilakukan oleh Kiboy dengan HP yang sudah tergerus. Tapi Kairi sudah mendapatkan informasi. Mencoba untuk menyeberang, mencari informasi kembali dan Kiboy dipaksa untuk recall terlebih dahulu dan Lito Wonder nampaknya akan direlakan oleh Kairi. Nah, tapi Kairi berani banget ya. Karena retributionnya dipakai di seberang tadi dan sekarang untuk purple buff dia tidak punya retribution. Waduh, berani banget tapi Kiboy harus mundur dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Dan Kairi mendapatkan tekanan yang cukup berarti di awal. Yap, dan walaupun tidak ada retribution untuk Kairi, tapi ada sebuah zoning yang dilakukan di mana EVOS Legends gak berani masuk lagi, tapi kembali banjir tenacity untuk Onyx. Yap, dan Sujin kali ini dengan Lethal Ignition yang dibawakan bersama dengan Season Hunter plus Trill. Jadi untuk best damage di early game ini besar untuk Pakitonya. Waduh, Kraidnya satu hit terakhir. Kraid masih berhasil selamat tapi ternyata masih dikejar. Wow. Kairi, wow. Itu cepet banget tapi Namun di cewek. bagian bawah ceweknya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Satu hit terakhir cewek. Wow, ceweknya masih berhasil selamat tapi tidak. Karena masing-masing jungler dari kedua tim ini mendapatkan poin KO. Tapi Dan Brans, satu hit terakhir. Sansya akan kalah untuk ditumbuk kembali tapi Sansya berhasil menggocek dan selamat. Oke, Kiboy masih Wah, coba Kiboy. untuk mengganggu Brans. Waduh, dipelikan dan ditumbuk. Hilanglah sudah Brans kali ini. Walaupun memang Kiboy kali ini bakal dijagain ya. Dia nggak bakal dikasih pulang sama sekali. Tapi pertukaran yang menjadi tidak adil karena sosok gold lane dari EVOS Legends yang hilang. Walaupun kali ini Kiboy. Kiboy. Sepertinya Kiboy akan lolos dari cengkraman pemain Bener aja. EVOS Legend. Yes, dan bahkan Divine Judgment langsung diambil juga oleh Sans tadi. Wah, ini bener lolos loh. Kira tadi udah bakal tumbang karena di situ ada Pakito juga yang udah nunggu. Ini si Kiboy kan goceknya jago banget tapi Fluffy mulai maju ke bagian depan. Ada Kraid yang bersiap untuk bisa mengeluarkan lagi ke arah satu altarnya. Tapi ternyata cukup terlambat dan sekarang Kraidnya malah tertinggal di area tersebut dan di Adjustment Kraid. Hilang untuk kali ini. Pasrong ada di bagian belakang tapi Sujin sendirian mencoba untuk bisa mengantarkan damage karena tembus dari San. Tapi kali ini begitu bergila. Bahkan kali ini langsung dibanting begitu saja. Pasrong mau pergi ke arah mana karena satu burung ini langsung dikebukin. Lejap lah sudah. Onyx mengamuk. Onward Flicker menghasilkan triple kill pula untuk Kairi yang sekarang nampaknya Kairi udah on fire nih. Setelah tadi awal-awal di game pertama cukup tertekan dan sekarang talent prediction. Pamulung kembali versus everybody. So, langsung lagumu keluar loh. Pamulung anti Onyx ya. Seru. Ini kenapa mereka duduk di belakang kita pas banget. Pulang lewat mana Pak? Aduh. Bahaya. Tapi yang cukup berbahaya juga yang sekarang dialami oleh EVOS Legends ya. Mereka udah mulai tertekan. Dan Crack juga tadi udah ke-trigger untuk sebuah Cloud Altar ya. Wen langsung ditarik di Adjustment dan sekarang Kiboy memiliki karuan Kiboy. Tidak bisa selamat lagi. Yap, tapi banyak source skill yang memang terbuang tadi khusus untuk Kiboy. Tapi setidaknya ya ini akan sedikit membuat Onyx tidak terlalu agresif. Tapi itu dia ditunggu oleh Kairi, retribusinya lagi dan lagi. Dapetin satu golem di sana. Ya ini siapa yang nantinya akan bisa menghentikan Kairi? Ya mungkin satu-satunya adalah satu Divine Judgment nantinya ya. Tapi di saat mungkin nanti fokus ke arah Kairi, ceweknya bakal bebas. Dan kita bisa ngeliat gimana Boots sebagai satu inisiator pula yang dimiliki oleh Onyx berhasil untuk bisa mengumpan lambung poin-poin kill yang bisa ditabung untuk Kairi. Sekarang Kairi level 8, satu level di atas dari Sujin. Dan cewek pun masih bersusah payah pastinya untuk bisa melakukan adanya farmingan karena dia udah satu kali ter-pick off. Ya, tapi setidaknya untuk team fight ya yang akan datang oleh Onyx mereka punya Waduh, Kairi. itu dia langsung ditumbukin begitu saja dan Boots dikeroyok habis-habisan perlahan tapi pasti EVOS Legend mulai membalas. Kiboy harus mundur sedikit. Kiboy harus mundur tapi 4 player dari EVOS Legends langsung men-screening area dari Turtle-nya dan Kiboy sendirian mencari informasi walaupun Kairi sudah masuk. Oke, ada time to upgrade tapi ternyata Turtle-nya berhasil untuk diamankan Kairi. Ada Kel Altar dikeluarkan oleh Sans mencoba untuk bisa memberikan backup terhadap rekannya Kairi. Masih berhasil selamat tidak ditumbang lewat team fight barusan. Ini Fluffy fokus banget ke Kairi ya. Dari game yang pertama loh dikejar-kejar terus dan satu buat episode Retribution masih belum berhasil untuk bisa men-secure Turtle. Yang kedua di tangan dari Onyx. Ya, tapi tetap sih Final Slash mungkin bisa menjadi jawaban nanti untuk EVOS Legends semisal Sans mengambil Cloud Altar.
Jadi mereka gak bakal terlalu aman juga dengan adanya final slash karena bisa dibubarin semua partinya di sana. Bubar partinya ya. Bam, bubar semua. Ditebas semua, tapi berkali-kali kita masih melihat dari Sansnya untuk nge-copy ke altarnya ya. Ya Divine Judgment juga ya. Divine Lumayan Judgment ke altar, banyak. banyak banget opsinya lah. Betul. Web Kiboy, ada konsil yang sudah diganggu, tapi ini dia setup di bagian bawah yang begitu baik. Kuno bisa mendapatkan satu auto-tarot tapi masih gagal. Masih gagal karena masih langsung diusir mundur, tapi audience prediction 65% mengarah ke Onyx dan Flicker. Wah, Divine Judgment yang akan mendapatkan satu orang tapi ternyata tidak. Pasrong gagal ditendang, Way of Dragon berhasil lah sudah. Dan juga Pasrong yang tertinggal sendiri di bagian belakang di mana mereka. Hingga ke altarnya udah langsung dikeluarkan begitu saja. Ada pertempuran yang terjadi tapi belum langsung dikeluarkan pula. Kairinya masih berhasil kabur dari tersebut. Tapi Kairi sekarang berada di atas dinding dan masih selamat dan Clyde harus mundur bersama rekan-rekannya. Setup gagal. Divine Judgment yang masih belum berhasil ya, bahkan dia udah ngeluarin Flicker dan 1-2 counter initiate yang dilakukan lo Onyx. Ini bahkan menumbangkan Funstrong untuk kedua kalinya. Nah itu luar biasa banget, apalagi yang follow up-nya langsung masuk Kiboy-nya tadi ya. Iya. Dan Blessing Duet dibuka, dari Sancha juga masuk. Dan India dari mungkin item set yang bakal kita lihat, di mana Fatal yang dimainkan oleh Kairi membuat dia bisa sedikit melepaskan mungkin untuk Windtalker terlebih dahulu. Dan fokus untuk menjadikan Corrosion dan Berserker. Setelah punya Berserker ini damage sudah masuk untuk Link. Sedangkan Sutsujin masih baru dengan satu Hunter Strike. Kenyang banget lah ini Kairi udah 4-0-2. Tapi Yeah. ini turtle ketiga yang akan menjadi penentu karena dalam keadaan ini masih satu sama. Dari segi objektif terhadap turtle, Golden Staff sudah disecure oleh cewek. Tapi dengan adanya setup. Funstrongnya berhasil narik Divine Judgment mau pergi ke arah mana Boots-nya. Sedikit lagi Tristan tapi Boots benar-benar gak dikasih nafas untuk bisa diam sebentar sampai mengeluarkan damage-nya. Namun cewek ada di bagian belakang, free banget untuk bisa menghantarkan damage-nya. Mau pergi ke arah mana, coba lihat Flavinya. Menghantarkan damage begitu mematikan di mana Link yang kali ini tidak bisa selamat lagi. Sans Kiboy pun berusaha untuk pergi bersama dengan cewek. Battle Mirror Image menyelamatkan pergerakan dari cewek. 3-1 ya, dan akhirnya turtle penentu yang ketiga pun berhasil untuk diamankan oleh EVOS Legends tanpa adanya kontes sama sekali. Dan kita bisa melihat gimana gap yang mulai dikejar, bahkan dengan adanya tumbang dari Kairi itu menjadi tabungan yang pecah dan outer middle turret sudah menjadi milik dari EVOS Legends. Yes, itu nice engagement dari EVOS Legends karena mereka benar-benar fokus untuk langsung menumbangkan Boots. Tadi Primal Threat sempat, dia keluar juga dari robotnya dan belum ada damage yang bisa diberikan. Langsung. Gak bisa tenang, masalah dia selalu masuk sisi ke dalam. Betul. Tapi kalau nanti Boots-nya bisa ngasih damage satu kali atau dua kali aja, itu team fight-nya langsung kebalik loh. Bisa untuk Onyx, jadi memang keputusan yang tepat tadi untuk EVOS Legends, ya udah tumbangin dulu nih Boots-nya. Depan-depannya makanin dulu ya. Iya. Ya, dan tadi susah banget sih dari Boots-nya untuk bergerak dan akhirnya berhasil untuk ditumbangkan. Dan EVOS Legends dengan adanya satu momen tersebut langsung bisa mendapatkan berbagai macam objektif. Turtle, outer turret, dan yang perlu diperhatikan adalah cewek yang masih free nih. Dia bisa mirror untuk dapetin turret di arah atas. Dan tinggal sekuat apa sebenarnya nantinya untuk EVOS Legends karena sekarang mereka sedang pegang tempo permainan. Mereka bisa kalau mau untuk team fight head to headnya sekarang mereka udah pegang. Fluffy udah punya damage final slash. Dan juga di belakang yang didukung dengan double jab ini bakal dapetin satu hero minggu. Apalagi dengan hero-hero tipis seperti Sans kalau kena atau mungkin untuk ceweknya. Memang Fluffy dari tadi luar biasa ya, apapun yang udah dia lakukan ini mengacaukan sistem yang dimiliki oleh Onyx loh. Tim fight-nya jadi ngacak, tim fight-nya langsung bener-bener nggak bisa berbuat banyak dengan adanya sisi yang terus-terusan bisa dikeluarkan nih. Acak-acak banget ya, tapi ini yang perlu diperhatikan adalah satu outer middle turret yang hancur. Nantinya rerumputan yang bisa dihuni oleh Funstrong makin luas lagi dan makin banyak lagi untuk bisa mendapatkan siapapun yang maju. Even pun itu Boots. Yap. Jadi ya, mungkin kunci utamanya adalah bagaimana Boots-nya ini bisa keluar dulu nih dari robotnya dia ya. Sembari tetap harus punya passive stack juga. Jadi biar ada attack speed dan juga lifesteal yang kenceng nantinya. Oke, tapi Lord yang pertama sekarang sudah muncul. Keadaan yang sekarang sudah berbalik dipegang oleh EVOS Legends. Mereka masih mencari informasi tapi Funstrong. Oke, ada pergerakan Sans-nya. Coba lihat terkena efek dari Final Slash. Konsil dikeluarkan, Burst-nya flicker ke depan. Ada dua orang tadi yang langsung terkena. Tapi ke altar dikeluarkan pula. Bahkan Sutsujin kali ini langsung saja memberikan tumpukan cewek. Tidak ada defense lain dimiliki oleh pemain dari Onyx. Double kill didapat oleh Sutsujin. Kiboy yang memiliki ke arah mana masih ada immortal di dalam tubuhnya ini tempat yang berbeda. Fluffy menjadi korban, immortalnya pecah. Kiboy pun langsung lenyap. 3 player Onyx langsung menghilang. Flicker Divine Judgment yang bisa di-dodge dengan sebuah winter. Yes, lagi terulang ya. Terulang. Sans. Oke, pembacaan yang luar biasa. Tapi tim fight front to back-nya EVOS Legends pegang kendali.
tebal, punya damage. Ada Sutsujin, masih ada Fluffy juga. Yap, dan wow ini menjadi sebuah kesempatan untuk EVOS Legends bisa men-savior ke arah Lordnya, tapi Kairi. Waduh, rame banget ternyata. Dapat kunjungan dari beberapa pemain EVOS Legends. Lagi studi banding. Iya. Kayak wah, jungle musuh asik nih. Ya, dan untungnya memang tadi pas ya, Divine Judgment belum tersedia. Baru nih ada sekarang buat Fanstrom. Ya, dan setidaknya ini menjadi sebuah objektif lagi, kompensasi lagi untuk Kairi, setidaknya bisa dapetin orange buff. Tadi juga ngedorong dari segi wave minion yang di arah atas. Oke, cewek sekarang sudah selesai dengan satu buah corrosion site. Lord yang pertama pun sudah muncul di arah tengah, tapi nampaknya masih belum dikawal nih. Masih cari informasi terlebih dahulu karena Keyboy sekarang sedang sneaky peeky. Ya. Dan kembali sih kalau aku sih EVOS Legends mereka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dulu sih. Mereka butuh damage dari belakangan ini yang sedang jalan solo. Sutsujin. Memang dia punya damage, tapi dia juga adalah pemegang retribution. Plus Sama Purple Kairinya. Buff sekarang. Purple Buff sekarang nggak ada nih. Bagaimana lagi pergerakan dari Lee? Ya, sama dengan Kairi yang memang dependen terhadap Purple Buff, dia mau coba mirroring apa yang dilakukan oleh Sutsujin juga. Dia harus mengkalkulasikan lagi nanti dari Finch Post dan segi penggunaan energinya. Ya tuh Bransnya udah ngintip, oh di atas ada Kairi. Gak jadi Takut mundur gitu lagi. Tapi sekarang EVOS Legends ini udah bagus banget ya. Dia mau coba untuk main tarik ulur. Dia manage dulu dari segi wave minion yang di arah atas dan juga bawah. Tapi di menit yang ke-12 nih, dari segi itemization-nya, Pak Kuito yang sudah punya item penetrasi. Iya, dan ini jelas punya penetrasi dan juga dia cukup tebal ya dengan adanya satu Bloodlust yang sudah dibawakan juga. Siap. Web di Penjasman yang berhasil mendapatkan laskar satu orang. Dan pun siap pun lejap kali ini. Masih ada Petal Mirror Image dikeluarkan oleh cewek. Tapi ini Boots yang kembali ya menjadi frontliner, menjadi efek sisi juga yang memiliki area. Tapi nampaknya kali ini EVOS Legends bakal coba untuk mendapatkan satu base turret di arah bawah. Masih gagal dan mereka harus mundur kembali. Ada beberapa pergerakan yang dilakukan oleh Link. Ya ini agak ngeri sebenarnya kalau kita melihat bagaimana Kairi juga dia selalu berusaha untuk mengupayakan agar dia ini tidak tertinggal jauh. Iya, masih coba untuk farming lagi. Farming lagi, Kita tahu ambil ya buff. power dari Link ini di mid and late game. Hero scaling bisa kita masukin juga. Tapi itu yang bisa dilakukan pula walaupun di sini juga belum berhasil untuk men-take down dari Kairi-nya. Udah level 15 karena udah menginjak menit yang ke-13 juga tapi invasi. Waduh, invasi yang dikeluarkan tapi sekarang Battle Mirror Image yang tadi udah langsung terlihat ingin berpindah ke arah mana. Hanya saja ada pergerakan dari Sutsujin terlalu dalam tapi keyboardnya juga langsung berhasil dihilangkan. Di mana ada Lord sesaat lagi akan nongol tapi Sutsujinnya berhasil dilenyapkan pula. Itu Bootsnya sempat turun ya. Sempat kasih damage juga. Makanya. Nah, itu kenapa mereka bisa menang tim fight-nya. Tapi sekarang keunggulan untuk Onyx adalah mereka punya satu hero yang bisa split push. Yang tadi selalu nge-mirror, itu adalah Sutsujin. Sekarang Sutsujin tumbang dan bahkan ini nggak punya point retribution sama sekali. Bahkan sebenarnya power split push ada dua sih. Ini Cloud juga bisa nantinya bisa ngelakuin split push tapi sekarang setup menuju ke arah Lord yang sudah in hand. Oke, beberapa detik lagi Sutsujin akan langsung kembali menuju ke dalam area pertempuran tapi pun saya berhasil langsung dihilangkan. Kairi kehilangan begitu banyak HP yang masuk ataupun yang damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Brans mundur lagi di belakang mencari positioning. Ada Keyboy mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu orang dan benar saja Wave Dragon yang langsung dikeluarkan. Tapi Sutsujin kali ini hadir untuk bisa mendapatkan langsung karena Lord tersebut. Siapa yang akan mendapatkan Lordnya? Dan benar Fluffy masih memiliki immortal. Pecah di area tersebut. Selamatlah tubuhnya. Yap, dan Kairi dengan HP yang udah tergerus dia nggak bisa ngekontes lagi. Karena cukup berbahaya nantinya di saat mungkin retributionnya gagal. Dia pun bisa dengan mudah di pick off. Ya, tapi selalu ada kesempatan juga untuk Kairi ketika kita tahu dia udah low HP dan dia langsung split lagi. Iya, ini Jadi mendorong kan, memberikan presensi di tempat yang berbeda. Jadi EVOS Legends sebenarnya overthinking juga. Ini mau defense dulu nih kita nih. Atau kita mau push sama Lord gitu. overthinking. Iya. Jadi, Overthinking. jadi distraksi juga Distraksi. ya. Overthinking. Bisa overthinking juga ya main Mobile Legends ya. Bisa. Tapi resah, emang biasa, resah. emang bisa loh. Bahkan kayak gua sendiri yang sering bermain di God Lane ya. Gua pikir gua God Laner andalan. Waduh. Ternyata gua hanyalah satu dari sekian ribu pilihan. Ya ampun. Aku kira I'm the only one. Ternyata aku hanya dianggap kawan. Sedih. Oke, sekarang kita fokus lagi menuju ke game-nya. Yap, di mana sekarang Lord yang sudah berjalan masih berfokus untuk di-clear terlebih dahulu tapi Sans Sutsujin Ada konsil, siapa lagi yang akan menjadi korbannya tapi tempatnya berbeda. Ada pertempuran di antara Sutsujin dan juga pada kali ini Kairi berhasil 1v1 situation. Yap,
Walaupun memang ditukar dengan adanya satu base turret di arah bottom lane ya. Suns sudah siap siaga dengan Cloud Altar yang nantinya akan nge-backup. Tapi teror Final Slash nih Om. Yang selalu menjadi gangguan yang dihadapi oleh Onyx. Yap. Final Slash yang membuat positioning dari Onyx langsung rusak semuanya ya. Karena langsung bisa digeser juga ke depan. Tapi solo kill yang menurutku penting tadi untuk Onyx. Waduh, Way of Dragon-nya tapi masih gagal dan K-Boy terjebak di air tertutup tapi masih ada ke altar Kairi-nya akan menjadi sang eksekutor tapi Butcher berhasil menjadi kembali Blazing 2 dan masuk ke bagian dalam dengan satu WW yang dia miliki. Tapi kalau tadi keluarkan tepat waktu mereka masih selamat berakhir. Untuk kali ini K-Boy-nya pun langsung hilang pula. Ada dua player dimiliki oleh EVOS Legend yang masih selamat tadinya tapi dua untuk beberapa pemain dimiliki oleh Onyx lenyap. Ini Onyx mereka maksa fight di dalam satu buah altar turret yang masih berdiri dan dalam keadaan Cloud Altar yang aktif. Yap. Ini berulang kali kita melihat Kraken selalu mempersiapkan Cloud Altarnya. Sekarang kan memang disimpan untuk tim fight yang besar banget. Dan efisien memang. Terlihat ketika ada yang dipaksakan oleh Onyx, mereka selalu bisa kembalikan keadaan. Waduh, dipaksain nih kayaknya sama EVOS Legend. Karena satu base turret di bagian tengah sudah rontok di atas. Ada pergerakan yang dilakukan oleh beberapa player pula. Yap, tadi ada satu buah Slash yang memang masih belum bisa mendapatkan siapapun. Tapi Onyx mereka masih bisa mendefense satu base turret di arah top lane dan EVOS Legends. Mereka masih coba untuk mencari bagaimana mendobrak lini pertahanan dari Onyx dan memirror apa yang dilakukan oleh Kairi. Ya, dan kita akan melihat untuk replaynya ketika K-Boy masuk ke depan, dia dipegang oleh Divine Guardsman dan itulah sebabnya kenapa dia terdiam untuk beberapa saat. Dan Cloud Altar yang dibuka terlebih dahulu oleh Suns dibalaskan juga dengan Cloud Altar yang memang ya cukup di-delay tadi oleh Cry. Iya, dan ini benar-benar masih ada outer turret yang berdiri loh, walaupun memang ada minion di sana. Tapi dengan fight tersebut banyak immortal yang bercucuran. Iya, tadi ada dua loh ya dari EVOS Legend juga yang emang sekarat banget. Salah satunya Panstrong. Namun malah emang hilang dua dari Onyx. Ya karena masih ada immortal. Ya, Rimo yang pecah, Cloud Altar juga dan fightnya kan di dalam turret tadi. Di dalam turret pula, Iya. agro turret sakit banget pula. Ya, dan bicara soal turret ini turret EVOS Legends ini belum pecah loh. Benar-benar dipertahankan sekuat tenaga ya. Bener, karena ini ya kalau ini pecah ya mereka mau gak mau kan. Harus defend di tempat yang kedua, di turret yang kedua ya agak belakang, vision mereka berkurang jelas. Visionnya berkurang dan sekarang kita ngeliat gimana Panstrong dengan adanya Divine Judgment yang selalu on point untuk kali ini tapi Oke, dipaksakan untuk bisa mendapatkan satu purple buff tersebut. Ditarik lagi Divine Judgment Butcher. Masih berhasil kabur dan untuk kali ini Butcher berhasil untuk menghantarkan damage pula Flavinya. Kehilangan di portal. Di portalnya pecah. Sentul tidak mulai maju ke bagian depan tapi Flavi juga mundur ke bagian belakang. Belum ada pergerakan yang dilakukan oleh beberapa player tapi ternyata double migrasi dilakukan pula oleh Cry. Kairi. Kairi berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dan episode langsung dikeluarkan. Dan Sonic Esports 2-0. From Kairi berhasil membuat Onyx mendapatkan 2 poin tanpa balas. All in terhadap Boots belum menjadi jawaban karena Kairi-nya free. Dan itu yang selalu bisa dimanfaatkan oleh Onyx. Wow, itu benar-benar langsung dipaksain loh. Masih menjadi problem dan juga hal yang menghantui EVOS Legends dari musim ke musim. Wow, itu benar-benar unexpectable. Di mana? Aku kira Kairi-nya cuma bisa ngancurin satu base turret. Tapi ternyata benar-benar dipaksa dan ditabrak abis. Sehingga split push menjadi satu kemenangan dalam keadaan Onyx yang tertekan. Wow, ya. Dan bahkan tadi Tempest of Blade-nya menyisakan satu minion juga masih ada di sana. Iya. Jadi itu pas banget, dia mendarat kena sudah pukulan yang terakhir dan ya pembacaan yang bagus tadi dari Onyx. Di mana mereka berupaya sekuat tenaga untuk melakukan split push, inisiasi dan bahkan tadi